wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi tentang konseling teknik behavior untuk mengatasi penderita trauma. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik kognitif behavior. Teknik kognitif behavior pada dasarnya meyakini bahwa pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses rangkaian stimulasi kognisi respon yang saling berkaitan dan membentuk semacam jaringan SKR dalam otak manusia. Di mana proses kognitif akan menjadi faktor penentu dan menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Konseling teknik kognitif behavior adalah pendekatan konseling yang memfokuskan pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. CBT membantu individu untuk mengubah pola perilaku negatif dan perilaku yang tidak sehat agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Langsung saja, yang kedua yaitu tujuan konseling teknik kognitif behavior. Yang pertama yaitu mengajak klien untuk menentukan pikiran dan emosi negatif, atau dengan memberikan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka terhadap masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua yaitu memperbaiki pola pikir klien agar menjadi lebih rasional dengan mengubah pikiran-pikiran negatif tentang diri sendiri dan situasi eksternal yang menjadi pikiran yang lebih positif dan realitas. Yang ketiga yaitu membantu klien mengaplikasikan pola pikir positif tersebut ke dalam perilaku sehari-hari sehingga menghasilkan perilaku yang lebih konstruktif dan adaptif. Yang keempat yaitu mengajarkan klien untuk memonitor pikiran otomatis negatifnya serta mengenali hubungan antara kognisi, pikiran, afek atau emosi, dan perilaku. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar CBT. Sebagai salah satu teknik CBT, saat tentunya memiliki prinsip tersendiri. Yang pertama yaitu masalah klien dirumuskan secara kognitif. Yang kedua, masyarakat relasi terapeutik yang sehat antara terapis dan klien. Yang ketiga, menuntut partisipasi dan kolaborasi dari klien. Yang keempat yaitu fokus pada tujuan pemecahan masalah. Yang kelima, fokus pada masa kini. Dan yang keenam, klien menjadi terapis akan dirinya sendiri. Yang ketujuh yaitu waktu terbatas. Dan kedelapan, sesi terapi disusun secara terstruktur. Yang kesembilan, klien diajarkan untuk mampu mengidentifikasi, menilai, merespons secara profesional terhadap pikiran dan keyakinan tidak benar. Yang ke-10 yaitu membantu klien untuk mengubah perilaku emosi dan perilaku pikiran. Baik, yang selanjutnya yaitu definisi trauma. Trauma adalah kejadian jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan atau cedera jasmani. Selain itu, trauma juga dapat diartikan oleh faktor eksternal jiwa yang timbul akibat peristiwa traumatik. Berdasarkan pendapat para ahli, trauma dapat disimpulkan adalah tekanan emosional yang mampu menimbulkan kecemasan yang berlebihan saat mengingat kejadian-kejadian yang pernah dialami. Keadaan tersebut menghilangkan kemampuan individu untuk terhindar dari gangguan emosional. Trauma juga diartikan sebagai respon secara emosional akibat sebuah kejadian seperti kekerasan, bully, atau bencana alam. Mungkin itu saja, dan untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lita. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang faktor penyebab trauma, di mana di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal atau psikologis, dan yang kedua ada faktor eksternal atau fisik, di mana pada faktor internal atau psikologis itu yang pertama ada kepribadian yang lemah dan kurangnya percaya diri sehingga menyebabkan yang bersangkutan itu merasa rendah diri. Lalu yang kedua yaitu terjadinya konflik sosial budaya, akibatnya ada norma yang berbeda antar dirinya dengan lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu pemahaman yang salah sehingga memberikan reaksi berlebih terhadap kehidupan sosial dan juga sebaliknya terlalu rendah seperti itu. Lalu yang kedua ada faktor eksternal atau fisik. Yang pertama yaitu faktor orang tua yang bersosialisasi di kehidupan keluarga, terjadinya penganiayaan yang menjadikan luka atau trauma fisik, dan yang kedua yaitu kejahatan atau perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan trauma fisik dalam bentuk luka pada badan atau organ tubuh pada korban seperti itu. Nah, di sini juga ada situasi lainnya seperti bencana alam, pola asuh yang salah ataupun pengalaman langsung atau tidak langsung yang terjadi pada korban yang bisa menyebabkan salah satu faktor penyebab trauma seperti itu.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang konseling teknik kognitif behavioral untuk mengatasi penderita trauma, di mana pendekatan atau terapi konseling kognitif behavioral terapi bertujuan untuk membantu individu mengganti pola pikir yang irasional terhadap suatu peristiwa dengan pola pikir yang lebih realistik atau membantu pengendalian emosi yang terganggu seperti kecemasan, depresi, atau trauma dengan mengajarkan mereka cara yang lebih efektif untuk menafsirkan pengalaman mereka. Nah, di sini pendekatan terapeutik atau langkah paling efektif untuk pemulihan jangka panjang seperti kognitif behavior terapi atau CBT ini menjadi salah satu terapi modifikasi perilaku yang menggunakan kognisi atau perolehan pengetahuan sebagai kunci dari perubahan perilaku. Lalu selanjutnya di sini ada langkah-langkah pelaksanaan atau praktek konseling CBT untuk mengatasi permasalahan trauma. Di sini menurut Forgat ada 6 tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama engage klien atau bekerja sama dengan klien atau konseli, yaitu bekerja sama dalam menciptakan hubungan yang hangat, penuh empati dan sikap penghargaan sehingga mereka merasa ditemani dan diterima seperti itu. Lalu yang kedua ada assess the problem di person and situation, di mana di sini asesmen terhadap permasalahan orang atau situasi. Nah, pada tahap ini konselor tuh melakukan penilaian terhadap masalah traumatik yang dihadapi oleh individu beserta situasi yang melingkupinya. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada prepare the client for therapy atau mempersiapkan konseli untuk melakukan terapi. Nah, pada tahap ini konselor itu mempersiapkan konseli atau individu yang mengalami gangguan traumatik untuk melakukan terapi melalui konseling CBT seperti itu. Lalu yang keempat ada implement the treatment program, di mana di sini itu mengimplementasikan program penanganan. Nah, pada tahap ini, konselor itu mulai mengimplementasikan program yang telah disepakati bersama, yaitu melakukan langkah-langkah dalam proses konseling traumatik dengan CBT. Nah, ini sudah saya jelaskan pada makalah. Nanti bisa dilihat di makalah. Nah, ya. Lalu selanjutnya yang kelima, yaitu ada evaluation progress atau mengevaluasi kemajuan. Nah, pada tahap ini, konselor melakukan evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai konseli dalam hal perubahan kognitif dan perilakunya. Lalu yang keenam atau yang terakhir yaitu prepare the client for termination atau mempersingkat atau mempersiapkan konseli untuk mengakhiri proses konseling. Pada tahap akhir ini, konselor perlu memberikan penguatan dan memberitahuan kemungkinan adanya pengulangan kejadian yang menimbulkan traumatik. Nah, sehingga mereka bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri seperti itu. Mungkin itu saja materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.